Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari Ibu Junaida MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya, Nur Khadijah, sebagai pemateri pertama, Irma Surya Bangun sebagai pemateri kedua, dan Awanis Nabila Nisa sebagai pemateri ketiga. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah atau dalam bahasa Inggris scientific paper adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. B. Kerangka penulisan karya ilmiah. Hasil penulisan dapat dilaporkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Oleh karena itu, penulisan harus menuruti aturan kerangka penulisan tertentu. Aturan penulisan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. 1. Bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan grafik. A. Halaman judul. Judul ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Judul ditulis dengan huruf kapital, biasanya di tengah halaman agak ke atas, tetapi ada juga variasi lain. B. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini digunakan terutama untuk karya-karya ilmiah yang biasa diujikan atau dipertahankan di depan penguji seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Halaman pengesahan bermaksud menginformasikan kepada penelitian ujian akhir bahwa karya ilmiah yang akan diujikan itu telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan para penguji. C. Kata pengantar. Kata pengantar terdiri atas sejumlah paragraf yang bertujuan mengantarkan sebuah karya tulis kepada pembaca. Di dalamnya berisi antara lain garis besar atau substansi pokok yang terdapat dalam karya tulis dengan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam menggarap dan menyelesaikan karya tulis tersebut. D. Halaman abstrak. Abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga bisa dikatakan ringkasan sebuah karangan. Hal-hal yang perlu dimuat di dalamnya adalah 1. Paragraf pertama latar belakang masalah. 2. Paragraf kedua rumusan masalah, metode yang dipakai dalam penelitian dan sumber data atau tempat data itu diperoleh. 3. Paragraf ketiga cara atau teknik menganalisis data. 4. Paragraf keempat hasil analisis data. Keempat hal tersebut harus disusun sesingkat mungkin. E. Daftar isi. Daftar isi merupakan petunjuk untuk para pembaca. Daftar isi harus ditempatkan di bagian depan karya ilmiah dan bukan di bagian penutup atau di bagian belakang. Daftar isi hampir sama dengan kerangka karangan. Perbedaannya ialah daftar isi memakai nomor halaman, sedangkan kerangka karangan tidak.
Keduanya terdiri atas bab-bab dan subbab serta rinciannya. Daftar tabel, gambar, dan grafik. Jika menggunakan lampiran tabel, gambar, dan grafik untuk menunjang isi laporan, maka harus mencantumkan nomor urut dan halaman dengan jelas. 2. Bagian isi. Secara umum, bagian isi ini terdiri dari yang A. Pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan tentang latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian. Pengungkapan latar belakang masalah harus berurutan dari hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis. Masalah yang dirumuskan harus merupakan hasil penspesifikasian atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. 3. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat selalu ada dalam penelitian. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui sebuah atau sejumlah fenomena tertentu. Manfaat penelitian yakni sesuatu yang bisa dirasakan atau dilaksanakan. Manfaat terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. 4. Metodologi penelitian. Metodologi merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Metodologi menyangkut berbagai hal yang diperlukan dan digunakan selama penelitian berlangsung. Hal-hal tersebut mencakup: yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, sumber data. Yang ketiga, cara mengambil data. Yang keempat, cara menganalisis data. Yang kelima, cara menyimpulkan atau membuat kesimpulan. B. Landasan teori. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Hal-hal yang perlu ditulis dalam landasan teori harus sesuai dengan bidang kajian atau fenomena yang sedang diteliti. Agar tidak salah dalam memasukkan teori, kita harus berpedoman pada judul, topik, masalah, kerangka berpikir, dan atau pada variabel-variabel penelitian bagi yang penelitiannya terdiri atas beberapa variabel. C. Hasil penelitian. Hasil penelitian menguraikan tentang pengolahan dan menganalisis data, serta penafsiran hasil analisis data. D. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran menguraikan keseluruhan hasil penelitian, mengulas hasil penafsiran yang dirujukan kepada landasan teori yang digunakan, kemudian dikemukakan beberapa saran. 3. Bagian penutup. Bagian penutup pada umumnya terdiri dari A. Daftar kepustakaan. Daftar ini harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. Yang B. Lampiran. Lampiran berisi seluruh materi yang disertai daftar pernyataan, perhitungan, statistik, tabel, dan lain-lain. Yang C. Indeks. Indeks berisi daftar kata, istilah. Baiklah, selanjutnya cara atau syarat penulisan karya ilmiah. Secara umum, karya ilmiah harus mengikuti syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan semata. Adapun syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Objektif berhubungan dengan sikap penulis. Penulis harus bersikap objektif dalam menyampaikan pendapatnya atau tidak ditutup-tutupi apa adanya
dan tidak dibuat-buat, sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. Yang kedua, pola berpikir deduktif dan induktif. Dalam mengemukakan pendapat atau menarik kesimpulan, penulis harus mengemukakan pola pikir yang logis, yaitu runtun dan sesuai dengan nalar. Ada dua pola pikir yang logis, yakni yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Adapun pola berpikir deduktif ialah pola pikir yang bertolak dari teori yang bersifat umum atau hal yang lainnya yang bersifat umum untuk menarik sebuah kesimpulan. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu pola berpikir yang menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta umum atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga, sistematis. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematis, artinya menuruti alur pemahaman yang runtun dari masalah sampai kesimpulan. Tata cara penulisan ilmiah terdiri atas yang pertama kutipan. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan-keterangan atau teks karangan yang ditempelkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga itu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber bacaan yang digunakan dalam penulisan. Komponen yang harus ada dalam penulisan daftar pustaka ini yaitu yang pertama, nama penulis, nama pengarang maksudnya. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, kota penerbit. Dan yang kelima, nama penerbit tersebut. Gitu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk karya ilmiah. Bentuk-bentuk karya ilmiah pada prinsipnya semua karangan ilmiah yaitu hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Yang pertama ada karya tulis. Karya tulis adalah karangan ilmiah yang lazim diberikan kepada siswa sekolah menengah mengenai salah satu aspek satu mata pelajaran. Di dalamnya terdapat komponen masalah, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Panjangnya kurang lebih 10 halaman, ketikan 2 spasi pada kertas ukuran A4. Yang kedua, ada makalah. Makalah ini merupakan karangan ilmiah yang ditulis untuk disajikan dalam seminar atau simposium. Tebalnya sekitar 15 halaman, diketik 1,5 spasi pada kertas ukuran A4, termasuk abstrak dan daftar pustaka. Makalah juga harus disusun berdasarkan hasil penelitian, entah penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Jadi, semua komponen penelitian ada tercakup di dalamnya. Namun, format susunannya tidak perlu formal seperti pada skripsi, tesis, dan disertasi. Abstrak yang diletakkan pada awal makalah biasanya berisi tujuan penulisan, masalah penulisan, dan hasil atau kesimpulan. Abstrak lazim berisi kata kunci dan abstrak itu. Kemajuan teknologi dewasa ini tidak menuntut penyaji makalah membacakan makalahnya, melainkan hanya menjelaskan makalah dari PowerPoint yang ditayangkan. Dan yang ketiga ada skripsi. Skripsi ini adalah karangan ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang ditulis untuk menjadi syarat tugas akhir pada pendidikan strata 1 atau S1. Masalah yang diajukan berkenaan dengan salah satu aspek yang menjadi substansi bidang keilmuan yang ditekuni. Skripsi memiliki bobot yang lebih tinggi dari sebuah karya tulis. Semua komponen penelitian yang dikemukakan pada subbab 8.1 harus jelas tampak dalam sebuah skripsi. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris objektif baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan.
maupun penelitian tidak langsung atau studi kepustakaan. Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah yaitu logis dan empiris. Jumlah halaman untuk skripsi minimal 60 halaman. Kalau karya tulis tidak diujikan dan makalah disajikan dalam suatu seminar atau suatu pertemuan ilmiah, maka skripsi diujikan di muka suatu sidang ujian skripsi. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan strata 2. Isinya merupakan pendalaman dari salah satu aspek atau segi program studi yang diikuti. Tesis juga diujikan dalam satu sidang ujian tesis. Penulisan tesis bertujuan mensintesikan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah master. Khazanah ini terutama berupa temuan-temuan baru dari hasil penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut. Jumlah halaman untuk tesis minimal 80 halaman. Dan yang kelima ada disertasi. Disertasi ini adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan strata 3. Isinya merupakan tinjauan filosofis terhadap satu aspek atau segi dari bidang ilmu yang diteliti. Penekanan pada aspek filosofis ini menjadi ciri pada pendidikan strata 3. Kenapa? Karena induk dari segala ilmu adalah filsafat. Mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan strata 3 atau yang telah menyelesaikan disertai dikatakan pengetahuannya telah sampai pada tingkat filsafat. Maka itu, di Inggris atau di negara lain, mereka yang telah lulus dalam pendidikan strata 3 diberi gelar PhD atau Philosophy Degree. Artinya telah mencapai derajat filosof. Yang terakhir ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini adalah laporan yang dibuat setelah suatu penelitian dilakukan. Laporan penelitian juga berisi komponen masalah, metode penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, dan hasil yang dicapai. Lalu, rekomendasi untuk melakukan sesuatu yang lain berdasarkan hasil penelitian itu. Kesimpulannya, secara keseluruhan cara penulisan karya ilmiah yang baik sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan tata bahasa atau EYD dan tata tulis yang disepakati oleh masyarakat akademik. Adapun yang masuk ke dalam penelitian meliputi masalah penelitian, tujuan, metode, kajian teori, objek data variabel, dan hasil penelitian. Kemudian, cara-cara penulisan karya ilmiah yang baik adalah yang pertama, objektif, yang kedua, pola berpikir deduktif-induktif, yang ketiga, sistematika. Tata cara penulisan karya ilmiah mencakup penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Adapun bentuk-bentuk karya ilmiah meliputi 1. Karya tulis, 2. Makalah, 3. Skripsi, 4. Tesis, 5. Disertasi, 6. Laporan hasil penelitian. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.